Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Kepada Bu Nurul MH selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang saya hormati dan teman-temanku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatannya lainnya sehingga kita dapat menyelesaikan UAS MPK ini dengan keadaan sehat walafiat. Serta tak lupa juga sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Ya, di sini saya akan mempresentasikan terkait skripsi yang telah saya pilih, yaitu terkait yang berjudul kurangnya set manajemen santri tahfiz Hifdzul Quran FITK IAIN Surakarta dengan kemampuan menghafal Al-Quran. Ya, latar belakang Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan petunjuk umat Islam untuk dibaca, dipelajari, ditadaburi, dan berusaha mengamalkannya. Al-Quran juga merupakan manhaj hidup dan pengisi ruhiyah supaya mendapatkan kehidupan yang baik dan barokah di bawah naungan petunjuknya, serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya bernilai mukjizat yang diturunkan dari Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diriwayatkan manusia secara mutawatir, sehingga membacanya termasuk ibadah. Kewajiban bagi seluruh kaum muslimin adalah dengan mengamalkan dan menjaga kemurnian Al-Quran dengan cara menghafalkannya. Dalam menjalankan program tahfidz, tentunya dalam setiap lembaga tahfidz Quran mempunyai manajemen masing-masing, yaitu manajemen waktu dan set manajemen bagi santrinya. Dalam menghafal Al-Quran, tentunya harus memperhatikan set manajemen agar mampu meningkatkan kapasitas diri dan bisa menghafal secara istiqomah. Maka dengan adanya set manajemen yang baik, untuk melakukan kegiatan menghafal Al-Quran tidak akan mengganggu aktivitas keseharian setiap orang, karena telah dibuat jadwal seefektif mungkin, agar waktunya tidak terbuang sia-sia dan mendapatkan hafalan sesuai keinginan. Selain itu, seseorang juga tidak akan terganggu dari sisi psikologisnya, sehingga dengan set manajemen yang baik tidak akan mengurangi waktu yang dimiliki untuk melakukan berbagai aktivitas. Adanya santri dengan berbagai latar belakang dan karakter yang berbeda pasti mempunyai kemampuan menghafal yang tentunya juga berbeda-beda. Untuk itu, set manajemen ini tentu sangat penting bagi setiap individu karena menentukan kualitas dalam menghafal Al-Quran. Kemudian rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana hubungan set manajemen dengan kemampuan menghafal Al-Quran santri di Pondok Tahfiz Hifdzul Quran. Yang kedua, apa saja kendala yang dialami santri sehingga belum bisa menerapkan set manajemen yang baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya agar santri bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran, terutama bisa menerapkan set manajemen. Kemudian, tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk mengetahui hubungan set manajemen dengan kemampuan menghafal Al-Quran santri di Pondok Tahfiz Hifdzul Quran. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dialami santri sehingga belum bisa menerapkan set manajemen yang baik.
Kemudian terakhir untuk mengetahui cara agar santri bisa istiqomah dalam menghafal Al-Quran, terutama bisa menerapkan self management. Lalu metode penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif korelasi dengan menempatkan variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu variabel bebas atau variabel X-nya self management, kemudian variabel terikat atau variabel Y-nya kemampuan menghafalkan Al-Quran. Nah, untuk tempat dan waktunya, tempatnya yaitu berada di Pondok Tahfiz Hifdzul Al-Quran FITK IAIN Surakarta, dan waktunya dimulai bulan April 2016 sampai Januari 2017. Nah, populasinya yaitu seluruh santri Pondok Tahfiz Hifdzul Al-Quran FITK IAIN Surakarta tahun akademik 2016-2017 yang berjumlah 30 orang. 30 orang. Sampelnya 30 orang, dan kemudian teknik samplingnya menggunakan sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Karena dalam Pondok Syifa Al-Quran FITK IAIN Surakarta hanya terdiri dari 30 santri, maka semua populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Nah, teknik pengumpulan datanya menggunakan metode kuesioner atau angket, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode angket. Lalu, metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui jumlah populasi atau santri di Pondok Tahfiz Hifdzul Al-Quran FITK IAIN Surakarta tahun akademik 2016-2017. Kemudian menggunakan metode tes lisan. Metode ini digunakan untuk menggali data tentang kemampuan menghafal Al-Quran santri di Pondok Tahfiz Hifdzul Al-Quran FITK IAIN Surakarta tahun akademik 2016-2017. Lalu teori menghafalkan Al-Quran. Kemampuan menghafal Al-Quran terdiri dari 3 kata, yaitu kemampuan, menghafal, dan Al-Quran. Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti sanggup melakukan sesuatu. Kemampuan menghafal Al-Quran dapat ditingkatkan dengan membiasakan diri untuk selalu membaca, menulis, dan memahami tentang Al-Quran. Menghafal Al-Quran tidak hanya menjadi tanggung jawab ulama, ustadz, dan kiai, namun semua yang mengaku muslim mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap Al-Quran, agar apa yang sudah dihafal bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran adalah salah satu petunjuk dan pedoman umat Islam untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menurut tokoh Mana Al-Qattan menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan siapa yang membacanya akan mendapatkan pahala. Pendapat yang hampir sama, yaitu dari pendapat ahli fikih, sepakat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang lafadznya mengandung mukjizat, dan bagi siapa yang membacanya menjadi ibadah yang diturunkan secara mutawatir, ditulis pada mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dari berbagai pendapat para ahli tentang definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa menghafal Al-Quran adalah suatu usaha untuk mengingat ayat-ayat Allah, tanpa melihat tulisannya dan asas tajwidnya. Al-Quran adalah Al-Quran adalah sumber hukum dalam Islam. Dengan menghafalkan Al-Quran, seseorang lebih mudah dalam mempelajari ilmu agama. Ia mempelajari suatu permasalahan yang dapat mengeluarkan ayat-ayat yang menjadi dalil terhadap masalah tersebut langsung dari hafalannya, yang kemudian diperjelas kembali dengan penjelasan para ulama mengenai ayat tersebut. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui. Barang siapa yang melaluinya, maka ia telah menempuh jalan salaf, dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal Kitabullah Azza wa Jalla dan memahaminya. Dinukil dari Limaza Nahfadzul
Quran Syekh Shalih Al-Munajjid. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan menghafal Al-Quran berarti kecakapan memelihara atau menjaga Al-Quran sebagai wahyu wahyu Allah melalui proses meresapkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran ke dalam pikiran agar bisa mengingat dan melafalkannya kembali tanpa melihat mushaf atau tulisan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.